Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Andini Ningrum dengan NPM 1841040016 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Dalam kesempatan ini, saya akan mempraktekkan konseling terhadap remaja. Assalamualaikum. Salam, silakan masuk. Silakan duduk. Ini Mas Piki ya yang WA tadi ya? Iya. Mas Piki kan gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tadi kesini naik apa? Naik motor. Oh, naik motor. Ya. Kemarin Mas Piki WA katanya ada masalah. Boleh bisa ceritakan ke saya apa masalahnya? Ya, saya kesini ingin berkonsultasi kepada Mbak. Sebelumnya Mas Piki pernah melakukan sesi konseling belum? Belum pernah sekali. Kalau Mas Piki belum tahu apa itu konseling, saya akan sedikit menjelaskan dulu terlebih dahulu apa itu konseling. Yaitu konseling itu di mana proses pemberi bantuan kepada klien terhadap konselor untuk membantu pemecahan masalahnya. Nah, itu di mana klien berupaya untuk lebih aktif dalam memecahkan masalahnya. Jadi dalam konseling juga ada 3 asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Nah, di mana asas konseling itu yang pertama itu adalah asas kerahasiaan, di mana kita itu tidak boleh membeberkan masalah klien kita terhadap orang lain. Nah, yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Jadi Mas Piki ini datang ke sini atas kehendaknya sendiri dan tidak dipaksa oleh pihak manapun. Yang ketiga itu asas keterbukaan, di mana Mas Piki itu harus terbuka sejujur-jujurnya untuk mengutarakan masalahnya. Bagaimana Mas Piki, apakah sudah paham mengenai konseling ini? Iya, saya paham. Kalau begitu boleh ceritakan secara detailnya apa yang membuat Mas Piki itu merasa resah, masalahnya itu seperti apa? Permasalahan saya adalah saya bingung antara sekolah saya daring. Ya. Jadi saya bingung antara membagi waktu antara ikut daring atau membantu orang tua. Jadi Mas Piki ini bingung antara untuk membagi waktunya antara Mas Piki di rumah itu daring, sedangkan Mas Piki itu punya kewajiban untuk membantu orang tuanya, gitu ya. Kan saya juga masih sekolah, jadi harus mengikuti daring kalau di rumah atau membantu orang tua, jadi saya bingung di situ. Apakah dari pihak sekolah itu setiap harinya itu selalu daring? Enggak sih, belum tentu juga, kan tergantung gurunya masuk apa enggak. Jadi ya kalau gurunya enggak masuk ya enggak daring gitu. Jadi itu daring itu tergantung dari gurunya ya? Ya. Terus jika setiap harinya itu ada hari enggak yang membuat, lalu apakah ada waktu senggang untuk Mas Piki untuk contohnya tidak selalu daring, apakah selalu daring tiap harinya? Enggak, ada juga hari libur, kan juga Sabtu Minggu kan libur. Jadi hari Sabtu dan Minggu Mas Piki libur. Iya. Terus lalu apa yang Mas Piki lakukan saat Mas Piki sedang libur? Ya kadang membantu orang tua atau enggak ngerjain tugas yang belum selesai dikerjain. Nah, di sini kan Mas Piki sudah hari libur itu digunakan untuk membantu orang tua ya. Sudah bilang kalau Mas Piki hari Sabtu dan Minggu itu tuh sudah membantu orang tua dan mengerjakan PR ya, diselingi ya. Terus lalu apa yang kenapa Mas Piki itu masih bingung gitu? Masih cemas, itu kenapa? Karena saya masih bingung, di sisi lain ada teman-teman yang ngajak main atau pergi kemana gitu. Jadi saya bingungnya antara ikut atau enggak, atau kerjain tugas atau bagi waktu sama orang tua gitu. Oh baik, saya paham kecemasan yang Mas Piki alami. Jadi Mas Piki ini tuh bingung gitu ya, antara kadang ada teman yang ngajak main, sedang
sedangkan Mas Piki harus membantu orang tuanya gitu ya. Misalnya Mas Piki itu apa setiap hari diajak main? Enggak juga sih, kadang juga ada tapi saya nolak gitu. Kalau Mas Piki diajak main sama temennya itu bagaimana respon orang tua Mas Piki? Ya orang tua sih boleh aja, tapi gimana ya, namanya orang tua juga cemas, khawatir, pasti ada pandemi kayak gini. Jadi dari orang tuanya Mas Piki juga ada larangan ya untuk main karena situasi dan kondisinya itu sedang pandemi gitu Iya. ya. Baik, saya paham. Mungkin ya semua orang merasakan kayak gitu, merasakan cemas, khawatir kalau anaknya itu main, kan nggak tahu di luar sana itu banyak musibah. Iya. Apa yang akan Mas Piki lakukan? Mas Piki kan udah tahu orang tuanya melarang juga karena COVID kayak gini, kondisinya lagi pandemi itu. Apa yang Mas Piki akan lakukan selanjutnya? Ya, saya mengikuti apa kata orang tua. Ya, saya juga tahu bagaimana COVID ini banyak korbannya gitu, bagaimana bahayanya. Jadi Mas Piki itu nurut nasihat orang tuanya ya. Ya. Karena Mas Piki juga udah memahami gimana bahayanya COVID ini itu untuk kebaikan Mas Piki sendiri ya. Orang tuanya ya nggak mungkin ada orang tua itu yang nggak mau baik buat anaknya ya Mas Piki. Setelah Mas Piki mengutarakan semua masalahnya, semua keluh kesahnya, apakah Mas Piki masih merasa bingung lagi? Enggak, saya sudah tahu, karena saya sudah tahu antara untuk membagi waktu dan bermain dan membantu orang tua. Jadi Mas Piki itu udah mulai memahami ya untuk kedepannya itu akan bagaimana gitu ya. Iya, saya udah paham. Mas Piki sudah bisa memahami, kita akhiri aja sesi konseling ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya permisi dulu. Ya, hati-hati.